Baik, di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai design thinking dan bisnis model desain kami, yaitu smartphone yang memiliki fitur kipas angin dalam satu perangkat yang sama. Untuk desain thinking itu terdapat bagian-bagiannya, yaitu yang pertama ada empati, define, ide, prototype, dan juga tes. Baik, berikut ini adalah pembahasan hasil diskusi. Yang pertama itu adalah empathize. Pada tahap ini, kita berusaha untuk memahami pengguna secara mendalam. Kami berusaha untuk melihat dunia dari perspektif pengguna, mengamati, berinteraksi, dan berbicara dengannya untuk mendapatkan wawasan yang lebih kuat. Setelah kami mengamati bahwa rata-rata hampir semua orang memiliki smartphone dan sering juga pada saat di dalam ruangan, luar ruangan, maupun di tempat yang panas, jadi kami ingin membuat suatu hal yang baru, yang dimana smartphone dan kipas angin digabungkan menjadi satu produk yang sama. Baiklah, selanjutnya yang kedua adalah define. Tim kami telah merumuskan masalah yang akan dipecahkan dengan berdasarkan wawasan yang telah diperoleh dari tahap empati. Tim kami telah merinci masalah-masalah yang diidentifikasi agar menjadi fokus pengembangan solusi. Dikarenakan banyak orang pada saat menggunakan smartphone di luar ruangan ataupun dalam ruangan, mereka merasa kepanasan. Dan jika mereka membawa sebuah kipas angin, itu maka terlihat sangat ribet. Oleh karena itu, kami berpikir untuk membuat sebuah design thinking yang dimana menggabungkan smartphone dengan kipas angin menjadi satu produk. Selanjutnya kita masuk ke tahap ide. Pada tahap ini, anggota tim berkolaborasi untuk menghasilkan sebanyak mungkin ide solusi yang kreatif dan beragam. Ini melibatkan proses pemikiran yang bebas, brainstorming, dan penggunaan teknik pemikiran yang kreatif. Kami ingin membuat smartphone yang pada bagian atau fitur smartphone itu sendiri terdapat kipas pada bagian samping di atas tombol power smartphone tersebut, dan cara menghidupkannya dan mematikannya melalui fitur aplikasi yang tersedia pada smartphone tersebut. Cara menggunakan kipasnya itu dari sebuah fitur atau aplikasi yang berada di dalam smartphone itu sendiri. Yang cara mengoperasikannya yaitu dengan cara membuka fitur yang tersedia, lalu klik tombol on pada aplikasi fitur tersebut. Kemudian akan muncul secara otomatis kipas tersebut dan akan menyala dengan sendirinya. Kemudian jika ingin mematikannya, klik tombol off pada aplikasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan prototype, di mana pada tahap ini tim akan menciptakan model atau prototype sederhana dari solusi yang diusulkan. Nah, prototype ini membantu untuk menguji ide-ide dan memahami bagaimana solusi tersebut akan berfungsi dalam praktek. Jadi, tim kami berencana untuk membuat penggabungan antara handphone dengan kipas angin, dengan adanya kipas angin. Jadi, pada tombol handphone sebelah kanan kan biasanya ada yang namanya tombol power untuk menghidupkan handphone. Nah, di bagian atas handphone tersebut nanti akan adanya kipas angin yang akan dinyalakan melalui fitur aplikasi. Kipas angin ini dia seperti kamera Oppo Reno. Saya lupa Oppo Reno berapa. Tetapi kalau kamera Oppo Reno itu dia kan ketika mengklik kamera, maka kan dia kameranya akan muncul. Nah, begitu pula kipas angin yang akan kami tambahkan kepada smartphone ini gitu. Jadi bagian sisi kanan handphone dari tampak depan akan ada tombol power sama kipas angin. Terus bagian sisi kiri akan ada tombol volume sebelah kiri. Jadi untuk mengaktifkan kipas angin ini kita harus membuat fitur aplikasi lagi. Fitur aplikasi ini hanya memuat sebagai remote control untuk menaikkan kipas angin ini ke dalam permukaan. Jadi kipas angin ini dia intinya dia di dalam mesin handphone ini. Jadi ketika ingin menghidupkannya, kita harus mengaktifkan fitur aplikasinya. Jadi muncullah kipas angin itu dari sisi kanan. Untuk kenapa kami meletakkan sisi kipas anginnya itu di atas tombol power? Karena ketika penggunaan handphone dipakai untuk para gamers, kan sisi handphone akan miring. Jadi kalau kita letakkan kipas anginnya di atas bagian kamera, itu akan sulit untuk para gamers itu untuk memegang handphonenya. Jadi jalan untuk ininya alternatifnya ya di sebelah kanan. Jadi bisa dipakai untuk semua kalangan. Jadi seperti itulah prototype yang dapat kami ambil. Selanjutnya ada namanya tes. Untuk tahap ini masih dalam rancangan yang belum bisa direalisasikan karena penugasan yang kami ambil ini hanya masih memuat sebagai ide. Jadi belum bisa dalam bentuk validasi atau dalam bentuk nyatanya. Jadi seperti itu. Terakhir ada business model design. Di model design ini ada 9 komponen. Yang pertama ada competitive advantage, problem and solution, research, terus value proposition, key metrics, profit margin, target market, cost constructor, dan revenue streams. Nah, di bagian competitive advantage ini kami ada 3 bagian. Yang pertama, integrasi perangkat komunikasi atau HP dan pendingin udara atau kipas angin. Nah, yang kedua ada teknologi kipas angin yang efisien dan ramah lingkungan. Yang ketiga, kualitas HP yang handal dengan
konektivitas yang baik. Bagian kedua, problem dan solution. Bagian masalahnya, kepanasan yang tidak nyaman dan beresiko bagi kesehatan saat berada di lingkungan yang panas. Karena sering terjadi yang namanya ketika kita pergi kemana saja gitu kan, atau keluar ruangan atau di dalam ruangan, kita akan merasa kepanasan ketika tidak adanya kipas angin atau sebagai alat untuk pengganti kipas. Itu kan biasa jarang kan ditemukan. Jadi solusi dari kami itu, handphone itu kan sering dibawa kemana saja, jadi digabungkanlah kipas angin itu ke dalam handphone tersebut. Nah, solusinya HP dengan kipas angin terintegrasi yang memberikan kesejukan dan kenyamanan sekaligus memenuhi kebutuhan komunikasi. Bagian ketiga ini ada resource. Di sini ada 4 bagian. Yang pertama tim pengembangan produk, yang kedua produk atau fasilitas produksi, yang ketiga jaringan pemasaran dan distribusi, yang keempat teknologi dan paten terkait pendingin udara. Yang keempat ada value proposition. Di sini ada 4 bagian juga. Yang pertama HP dengan kipas angin terintegrasi yang dapat digunakan baik di luar maupun di dalam ruangan. Yang kedua menghadirkan kenyamanan dan kesejukan saat pengguna mengalami kepanasan. Yang ketiga fungsi ganda, perangkat komunikasi dan pendingin udara portable. Yang keempat desain yang ringkas, mudah digunakan dan memiliki daya tahan baterai yang kuat. Yang ke bagian kelima ada key matrix yang di sini ada 5 bagian. Yang pertama ada penjualan unit HP dengan kipas angin. Yang kedua tingkat kepuasan pelanggan. Yang ketiga rata-rata penggunaan kipas angin. Yang keempat biaya per unit produksi. Yang kelima loyalitas merek. Bagian yang keenam ada profit margin. Yang di sini ada 2 bagian. Yang pertama keuntungan bersih dihitung dengan pengurangan semua biaya dari pendapatan. Yang kedua tingkat profit margin yang baik harus memadai untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Jadi untuk penjualan produknya itu kita harus mendapatkan laba yang besar. Jadi untuk pertumbuhan bisnis ke depannya kita tidak akan rugi gitu. Jadi dengan harapan produk yang diinovasikan ini akan ada dapat keuntungan. Maka untunglah perusahaan dalam pengembangan produk itu. Yang ketujuh ada target market, semua kalangan. Target market ini bisa dipakai siapa saja, bisa dibawa kemana saja, dan apalagi untuk para gamers ya. Biasa kan para gamers itu kan sering kepanasan kadang-kadang, apalagi kalau kalah kadang bikin emosi gitu. Jadi setidaknya dengan harapan kipas angin ini bisa menyejukkan atau memberikan kenyamanan saat mereka bermain gitu. Terus ada yang namanya cost struktur yang di sini ada 4 bagian. Yang pertama biaya produksi komponen HP dan kipas angin. Yang kedua biaya tenaga kerja untuk rakitan dan manufaktur. Yang ketiga biaya pemasaran dan distribusi. Yang keempat biaya riset dan pengembangan untuk terus meningkatkan kualitas produk. Nah, cost struktur ini dia mencangkup biaya selama produksinya handphone yang ditambahkan kipas angin ini tadi. Terus yang terakhir ada revenue streams. Yang pertama ada pendapatan dari penjualan unit HP dengan kipas angin, suku cadang dan aksesoris dari layanan pelanggan dan dukungan. Yang kedua potensi pendapatan dari kemitraan atau iklan. Sekian dari kelompok kami, hasil diskusi yang sudah kami sampaikan. Kurang lebih seperti itulah hasil model bisnis yang kami tambahkan kepada smartphone tersebut.